Saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya rahimakumullah. batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikuti Islam a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif bertemakan tentang hidup indah dengan sunnah, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, mengikuti salam azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah LCMA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Mas Rahmat. Alhamdulillah, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Semoga antum juga demikian dan juga semua pemirsa Fatwa TV. Allahumma amin, Ustadz. Nah, Ustadz, senang sekali kami dapat menyapa Ustadz di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Nah, begitu sama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Baik, mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskuro. طيب جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan barakah pada umur kita, ilmu kita, harta, keluarga, dan segala aktivitas yang kita kerjakan. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang selalu dibimbing oleh Allah dalam ibadahnya, dalam aktivitas hariannya, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Dan kita pernah mendengar bahwa seorang ulama mengatakan, wa inna al-iqtisada fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi bid'atin wa syarr. Sungguhnya seseorang mencukupkan diri bersikap ekonomis dalam memperjuangkan atau menjaga sebuah ibadah yang sunnah jauh lebih baik daripada seorang bersungguh-sungguh akan tetapi dia sedang mengerjakan perbuatan yang tidak ada contohnya. Kita ingat pula keistimewaan orang yang bisa menjaga kerutinan, kedisiplinan, dan melestarikan ibadahnya kapan saja dan dimanapun dia berada dalam kondisi apapun. Allah Azza wa Jal menyebut orang seperti itu dengan orang yang bisa istiqamah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan kami beriman dan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia istiqamah, menjaga agar selalu berada di jalan yang lurus. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
allati kuntum tu'adun. Maka malaikat akan datang memberikan kabar gembira, kamu enggak usah khawatir, enggak usah takut, dan kalian akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini merupakan pahala untuk orang-orang yang bisa istiqamah di dalam menjalankan syariat Islam secara benar. Sesungguhnya kita yakin sebagai seorang muslim tidak ada batasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, esakan dia, murnikan ibadah kepadanya sampai engkau didatangi kematian. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Hari ini di dunia adalah kesempatan untuk bekerja, untuk berusaha. Besok pada hari kiamat akan berubah menjadi waktu perhitungan. Tidak ada kesempatan untuk beramal. Sekarang belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, akhir tahun atau awal tahun tidak memiliki ciri khas, keistimewaan maupun syariat tertentu dalam memakmurkannya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajak para sahabat untuk menyambut tahun baru Hijriyah atau bukan tahun baru Hijriyah. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah mengajak para sahabatnya untuk melepas kepergian tahun yang lama. Maka sebagai seorang mukmin, jangan sampai tertipu dengan ajakan orang-orang yang melakukan semangat dalam beribadah, akan tetapi semangat itu tidak dilandasi dengan dalil, dengan ilmu, dan dengan arahan para ulama Ahlus Sunnah. Dalil-dalil yang sahih tidak menganjurkan kita untuk melakukan ritual, ibadah, doa khusus, ataupun kajian dalam rangka melepas tahun lama dan menyambut tahun yang baru, Hijriyah ataupun tidak. Maka sebaik-baik orang adalah yang mencukupkan dengan syariat Islam, sekalipun dia tidak dikenal dengan orang yang rajin, karena kita tahu ketakwaan kepada Allah dihitung dari perintah yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau seandainya ada orang bisa melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, maka itu khairun ala khair. Akan tetapi dengan mengadakan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka ini merupakan tindakan yang salah arah. Kemudian seorang mukmin tidak mengapa dia mengingat-ingat ketika tahun ini bergulir sebagaimana tahun yang lalu berganti. Dan ini menunjukkan bahwa umur kita juga berkurang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, mengatakan, lam yazalil lailu wan naharu sari'aini fi naqsil a'mari wa taqribil ajal. Malam dan siang selalu bergulir, berpacu untuk mengurangi umur manusia dan mendekatkan kepada kematian. Hayhatakum sahiba Nuhan wa 'adan wa Thamud wa qurunan baina dhalika katsira fa asbahu qadimu 'ala rabbihim wa waradu 'ala a'malihim. Coba lihat betapa banyak orang yang sudah pernah ditemani oleh siang malam ini. Di zaman Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, bahkan setelah itu banyak generasi bergulir ganti-berganti pernah melaksanakan atau melewati siang dan malam. Dan sekarang mereka telah menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal mereka. Demikian pula kita yang pernah mendengar nasihat dari para ulama bahwa sekarang adalah kesempatan untuk beramal mumpung masih hidup. Bisa jadi kita tidak akan mendapatkan waktu yang sama di kesempatan-kesempatan mendatang. Dan kini kita telah mendengar bahwa para ulama yang berikan nasihat itu telah menghadap Allah. Dan akan ada gilirannya kita menyusul mereka. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Orang Arab mengatakan fas-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengarkan pernyataan, perkataan dan mengikuti yang baik. Maka kita sadari bahwa umur ini adalah modal untuk beramal. Innama anta ayyam, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Innama anta ayyam. Kullama madha yawmun madha ba'duka. Ya, sungguhnya engkau adalah bilangan waktu. Setiap hari bergulir berarti bagian dan jatah hidupmu berkurang. Maka
kita tetap yakini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal seseorang diukur dari bagian akhirnya. Maka kita berusaha untuk memperbaiki ending perjalanan hidup kita. Kalau kita memiliki perjalanan hidup yang banyak kekurangan, maka selagi ada kesempatan untuk memperbaiki, kita laksanakan. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, memberi kekuatan, membuka hati kita untuk menerima kebenaran. Serak tidak serak, mantap, puas, dan lain sebagainya bukan ukuran dalam syariat. Kita mungkin dari kecil memiliki standar ukuran. Akan tetapi setelah kita mengenal syariat, maka sebaik-baik pedoman adalah dalil. Al-Quran, hadis, dan titah para ulama dalam memahami dua pusaka yang akan menyelamatkan kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita pada setiap saat. Entah akhir tahun, awal tahun, dan setiap waktu Allah ridha kepada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihatnya. Nah, mengikuti Islam, demikianlah nasihat pembuka yang disampaikan oleh guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk senantiasa bisa beramal soleh. Allahumma amin. Nah, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustadz, sambil menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaan pertama via website Ustadz. Dari Denny Supriyadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Saya belum lama mengenal manhaj salaf, namun saya sudah sedikit mengerti tentang ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Namun saya sekarang bingung oleh istri saya Ustadz. Sedangkan istri saya dulu pernah mondok di salah satu pesantren yang bisa dibilang sini ahli bid'ah. Ketika saya menasihati dia selalu bisa menjawab. Kadang ada sedikit perselisihan antara saya dengan istri Ustadz. Lalu bagaimana sikap saya seharusnya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Sebagai pembuka, ada kisah yang menarik di dalam Sahih Muslim. Barangkali antum pernah mendengar hadis ini. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa ta'ba 'alayya, fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah." Dulu aku selalu mengajak ibuku untuk masuk Islam. Wa hiya musyrikah, dia masih musyrik. Dan dia tidak mau untuk aku ajak masuk Islam. Bahkan dia mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang tidak aku sukai dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Fada'autuha yawman ila al-Islami fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah." Maka satu saat aku seperti kebiasaan ajak beliau untuk masuk Islam, tidak mau lagi, bahkan mengejek-ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka aku menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menangis. Aku katakan, "Ya Rasulullah, inni ad'u ummi ila al-Islam wa ta'ba 'alayya, fa da'awtuha al-yawma ila al-Islam fa asma'atni fika ma akrah." Ya Rasul, sungguhnya aku selalu mengajak ibuku untuk masuk Islam, tapi dia tidak mau. Bahkan dia pada hari ini seperti biasa aku ajak untuk masuk Islam, bahkan dia menyebut engkau dengan sesuatu yang tidak aku sukai. Fad'u, maka kata Abu Hurairah, "Fad'ullaha li an yahdiya umma Abi Hurairah." Ya Rasul, aku minta kepada antum untuk mendoakan ibu Abi Hurairah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak menjawab. Beliau mengatakan, "Allahumma ihdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah ibunya Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Fakharajtu mustabshiran bida'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka aku pulang dengan rasa bangga, bahagia. Sekarang ibuku sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu wa sirtu ila al-bab. Ketika aku pulang dan hendak menuju ke pintu, ternyata fa idza huwa mujaf, ternyata pintunya tertutup. Fasami'at ummi khashfa qadamai. Ibuku mendengar langkahku. Faqalat makanaka ya Abu Hurairah. Engkau di situ dulu Abu Hurairah, jangan segera masuk.
Fasami'tu khadkhadatal ma', maka aku mendengar ada suara gemercik air. Faghtasalat ummi thumma ajalat ila thiyabiha wa dhahabat ila khimariha. Ternyata ibuku mandi setelah itu menggunakan pakaian dan menggunakan penutup mukanya, penutup kepalanya. Fafatahatil bab, kemudian dia membukakan pintu untukku. Faqalat ya Aba Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dia bersyahadat, membukakan pintu, melakukan syahadat. Fakharajtu wa raja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki min al-farah. Maka aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis karena bahagia. Faqultu ya Rasulullah abshir qad istajaba Allahu da'watak. Wahai Rasul, sungguhnya Allah telah menerima doa antum. Qad hada umma Abi Hurairah. Allah telah memberikan hidayah untuk ibu Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat itu dikatakan fahamidallaha wa athna alaihi khairan wa athna alaihi wa qala khairan. Maka dalam riwayat Muslim disebutkan maka Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara yang baik. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa an yuhabbibahum ilaina. Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau agar menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman dan jadikan hatiku dan hati ibuku mencintai orang-orang beriman. Maka Rasulullah SAW juga kembali mendoakan, tidak banyak menolak dengan mengatakan, Allahumma habbib ubaidaka hadha yuridu Aba Hurairah wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihima al-mu'minin. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jadikan hati hambamu atau hambamu yang kecil ini yaitu Abu Hurairah dan ibunya cinta kepada orang beriman dan jadikan hati orang-orang beriman cinta kepada mereka berdua. Kata Abu Hurairah, fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Maka sejak saat itu tidaklah ada yang Allah ciptakan dari seorang mukmin, dia mendengar namaku sekalipun tidak pernah bertemu denganku kecuali dia akan mencintai aku. Ini merupakan sebuah kisah yang menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Betul hidayah di tangan Allah. Bagaimana perjuangan seorang sahabat dan kepada ibunya. Ternyata akhirnya Allah yang memberikan kesempatan untuk memberikan hidayah itu. Bukan Rasulullah SAW. Akan tetapi seorang mukmin bisa berdoa, meminta kepada Allah. Dan barangkali kita ini terlalu atau kurang perhatian dalam menyadari pentingnya doa. Kalau seandainya hidayah untuk masuk ke dalam Islam saja, seseorang bisa mendapatkan dengan perantara doa. Kenapa untuk mendoakan orang yang sudah masuk Islam, hanya kita ingin agar dia lebih baik Islamnya dari sebelumnya, maka kita tidak atau kurang dalam semangat berdoa. Maka semoga kita bisa semangat untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Maka saran ana kepada penanya tadi, jangan bosan-bosannya untuk berdoa. Bisa jadi ini merupakan salah satu ujian dari Allah agar antum bisa lebih bersemangat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Realitanya, sebelum kita mengenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun bisa jadi demikian. Ketika kita sudah mengenal Islam dengan benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya demikian, tidak banyak merepotkan kaum muslimin, ajarannya semua mudah dan masuk akal sesuai dengan dalil, maka kita merasakan nikmat dan kita ingin orang-orang di sekitar kita yang kita cintai juga mendapatkan kenikmatan itu. Maka kita doakan mereka. Ketika harus ada diskusi, maka kita pun perlu memilih waktu dan kata-kata yang baik. Tidak perlu seseorang menganggap dalam kondisi sedang berhadapan dengan musuh. Kan tapi cukup dia kalau sudah dalam kondisi siap, diajak berdiskusi. Kalau seandainya tidak, maka hindari perdebatan. Terus doakan dan beri contoh dan keteladanan yang baik. Allah yang akan membolak-balikkan hati. Dan semoga orang-orang di sekitar kita akan tertarik dan mendapat hidayah pula
untuk merasakan nikmatnya sunnah yang sudah kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nah Ustadz jazakallah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Bapak Denny Supriyadi. Semoga bisa menambah motivasi dan semoga Allah mudahkan urusannya. Tapi kita angkat pertanyaan penelpon pertama di kesempatan kali ini. Nah, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Rahma wabarakatuh. di Jawa Timur. Silakan Ibu Rahma. Iya, izin bertanya Ustadz. Kalau kita sholat, kemudian kita itu bersin, apakah kita harus membaca Alhamdulillah? Terus yang mendengarnya itu, misalkan kita sedang berjamaah itu harus menjawab salahnya itu, atau meneruskan bacaan sholatnya? Baik. Ya, terus pertanyaan kedua, untuk doa-doa itu kan banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Kita nggak bisa menghafalnya banyak sekali. Nah, doa misalkan disimpulkan di doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu sama Allahumma ini as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagaimana, apakah sudah bisa mencakup semuanya atau gimana? Padahal di dalam doa itu kan ada doa, dicontohkan Rasulullah itu ada doanya Nabi Ibrahim, ada doanya Nabi Adam, ada doanya Nabi Yunus dan lain-lainnya. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Begitu saja. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama tadi adalah ketika bersin di dalam sholat, apakah harus membaca Alhamdulillah, kemudian orang yang mendengar harus mengucapkan Yarhamukallah. Para ulama mengatakan, jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun, hukum membaca doa itu adalah sunnah. Untuk orang yang mendengar pun juga sama. Dia tidak harus untuk mengatakan Yarhamukallah, akan tetapi ditekankan karena itu adalah sebuah sunnah. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang sahih pernah memberikan tashmid atau menjawab Yarhamukallah untuk orang yang bersin, dan dia mengucapkan Alhamdulillah, sementara di sebelahnya ada orang yang sama bersin dan tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka Rasulullah SAW tidak ucapkan doa Yarhamukallah. Maka orang tadi protes, Atisa hadha fashammatta alaihi wa atista ana falam tushammitni. Ya Rasul, engkau menjawab bersin dia, tapi engkau tidak mendoakan aku ketika aku bersin. Kata Rasulullah SAW, inna hadha atisa fahamidallah wa anta atista falam tahmadillah. Orang ini bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah, sementara engkau tidak. Maka ini ditekankan sekali, akan tetapi hukumnya sunnah seperti pernyataan para ulama. Adapun dalam salat, maka yang lebih dihargai atau dihormati adalah bacaan di dalam salat. Sehingga kalau seandainya kita sendiri refleks kemudian mengatakan Alhamdulillah, maka tidak mengapa. Akan tetapi hanya sekedar suara kita saja tanpa didengar oleh suara orang lain. Sedangkan orang lain yang mendengarkan kita, maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan Yarhamukallah karena dia sedang dalam kondisi sibuk untuk melaksanakan ibadah yang lebih penting. Demikian wallahu alam. Demikian pula dijelaskan para ulama ketika seseorang sedang mendengarkan khutbah Jumat. Seorang sedang mendengarkan khutbah Jumat, kewajibannya adalah diam. Nah, orang yang mendengarkan khutbah Jumat, lalu dia bersin dan dia mengucapkan Alhamdulillah sendiri, maka tidak mengapa, tapi sekadar suara yang dia dengar sendiri tanpa memperdengarkan kepada orang lain. Dan orang lain yang kebetulan mendengarkan ada orang bersin dan mengatakan Alhamdulillah, dia tidak dianjurkan untuk mengucapkan Yarhamukallah, karena dia sedang memiliki ibadah yang lebih afdal dari mengucapkan tashmid atau Yarhamukallah tadi. Baik, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah doa Nabi SAW banyak sekali. Dan ketika kita tidak hafal semua, maka apakah cukup kita mendoakan dengan orang bilang doa sapu jagat yang ringkas akan tetapi mencakup semua kebutuhan? Kita katakan bahwa ibadah yang sunnah itu banyak. Semakin banyak kita bisa kuasai dan kerjakan seperti masing-masing, maka itu lebih afdal. Tapi ketika memang kita tidak mampu, maka kita mencari yang bisa mewakili semuanya. Maka tadi yang disebutkan,
Misalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu ila akhir doa, ya. Kita mencukupkan dengan doa yang jami', mencakup semua kebutuhan yang kita mungkin tidak terbayar, maka itu bagus, cukup. Tapi lebih bagus lagi pada saat kita bisa mendoakan dengan lafaz ini dan juga dengan lafaz yang lain. Semakin banyak doa-doa yang kita bisa kuasai, kita pelajari, lalu kita panjatkan, maka semakin baik. Dan itu bisa jadi lebih baik daripada doa yang kita panjatkan dengan bahasa kita dan sesuai dengan kasus yang kita butuhkan. Karena kita hanya ingat dengan masalah yang sedang kita hadapi. Sementara bisa jadi banyak kondisi-kondisi yang kita butuhkan tanpa kita sadari. Allah tahu, dan ketika kita doa dengan lafaz yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih mengena untuk semuanya. Maka intinya, kalau seandainya kita ingin mencukupkan dengan yang tadi, insya Allah bisa. Akan tetapi tentu kita tidak rela hanya sekedar mendapatkan jatah yang sedikit itu. Banyak doa-doa yang ma'thur, yang dinukil, disyariatkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ingin panjatkan semuanya. Dan kebutuhan kita berbeda-beda. Seperti misalkan kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihah, dan amal yang salih. Kemudian kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari anak, pasangan, dan keturunan yang dapat menjadi pelipur lara atau permata hati yang membahagiakan kita. Wah, itu bagus sekali. Dan masing-masing doa yang kita ucapkan dengan detail biasanya lebih ke khusyuk dan kita hayati. Dan tidak mengapa juga ketika kita berdoa dengan kebutuhan yang khusus. Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi ujian. Ya Allah, mudahkan saya dalam mendapat pekerjaan atau dalam memilih anak dalam sekolah yang syar'i dan sebagainya. Itu dibolehkan sambil menggabung dengan doa yang tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdoa sampai panjang. Beliau doa apalagi di hari Arafah dari sejak zuhur sampai maghrib. Kemudian Rasulullah SAW juga bisa berdoa ketika akan perang sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah cukup. Nah, artinya doa itu bisa kita panjatkan dengan durasi yang panjang, manakala hafalan dan pengetahuan kita tentang doa-doa yang ma'thur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Maka kalau cukup atau tidak cukup, kita katakan masyru' atau disyariatkan memilih doa yang tadi. Akan tetapi kalau seandainya kita ingin mendapatkan yang sempurna, ideal, maka kita perlu mempelajari doa-doa yang lain lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Ibu Rahma di Jawa Timur, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ruslan di Banjarmasin. Silakan Bapak Ruslan. Saya ini mau bertanya Pak Ustaz tentang wirid sholat Jumat. Di kampung kami kita mendengar orang yang sholat Jumat itu memakai wiridan Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Setelah itu lalu membaca ilah-ilas. Setelah itu membaca doa, dan setelah doa membaca ilah-ilas tulul firdausi ahla. Apakah itu ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana? Itu satu pertanyaan. Baik. Dan pertanyaan yang kedua, silakan. Jika seandainya terlambat datang ke masjid, sudah menemukan khatib di atas mimbar, apakah kita
disunahkan sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk saja? Baik. Ini maksudnya wirid sholat Jumat setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat, Pak Ruslan? Sebelum sholat Jumat, sholat mendapatkan datangnya terlambat, mendapatkan sudah khatib sudah di atas mimbar. Baik. Dan tetapi ada yang mengatakan itu duduk saja, dan ada yang mengatakan sholat sunnah terlebih dahulu. Apakah yang mana yang betul begitu? Baik. Ya, Bapak bisa ditangkap pertanyaan. Cukup Bapak ya? Cukup ya? Cukup. Baik. Terima kasih. Silakan bisa didengar di televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ruslan, barakallahu fikum. Zikir untuk sholat Jumat, wallahu alam tidak berbeda dengan zikir-zikir lainnya. Karena memang tidak ada ketentuan khusus yang mengecualikan sholat Jumat dari ibadah sholat fardu lainnya. Sehingga seperti biasa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salati istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apabila Rasulullah alaihi wasallam selesai melaksanakan salat, beliau akan istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawi atau yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada gurunya, kaifal istighfar? Maka gurunya mengatakan, ini yang namanya Al-Auza'i yang meriwayatkan juga hadis ini dan mengatakan kepada orang yang meriwayatkan dari beliau mengatakan taqul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ini istighfar setelah salat. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak beda antara salat sunnah dan salat fardu. Kemudian dalam beberapa riwayat seperti Abdullah bin Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa juga dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Ada doa yang lain juga ketika dibaca setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian istighfar, kemudian tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali seperti dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ada beberapa riwayat seperti syariat untuk membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, masing-masing 1 kali saja, dan tidak ada tambahan pengulangan maupun ditambah dengan lafaz yang seperti disebutkan tadi, ada ilahi lasturil firdausi ahla, dan itu bukan hadis dan juga bukan asar dari sahabat, akan tapi yang seingat yang saya pelajari itu adalah sebuah syair. Maka ketika merutinkan itu, bahkan menyatakan itu merupakan sebuah ibadah tertentu khusus untuk sholat Jumat, maka membutuhkan dalil. Bahkan kalau kita ketahui hari Jumat merupakan hari istimewa, dan kita sudah ketahui keistimewaannya. Allah Azza wa Jalla menjadikan umat ini terhormat ketika memilih hari Jumat dalam Sahih Muslim. Sebagaimana hari ini merupakan kesempatan ketika Allah jadikan atau menciptakan Adam, dimasukkan Adam ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan termasuk hari kiamat akan Allah pilihkan terjadi pada hari Jumat. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan la takhtassu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam wa la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin bainil layali. Kalian jangan khususkan malam Jumat untuk tahajud padahal di hari-hari lain tidak ada. Kemudian kalian khususkan pada hari Jumat untuk berpuasa padahal hari-hari yang lain tidak terbiasa untuk puasa, tapi hanya sekedar untuk mengkhususkan hari Jumat maka kita istimewakan, ini tidak boleh. Maka ini menunjukkan bahwa ketika seorang akan mengerjakan ibadah tertentu harus memiliki dalil. Kalau tidak ada dalil maka Allah tidak boleh, tinggalkan saja. Dan bisa jadi hal-hal yang tidak disyariatkan itulah yang memberatkan kaum muslimin, sehingga mereka berat untuk melaksanakan ibadah, akhirnya mutung atau akhirnya tidak bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah.
ternyata muaranya adalah karena mereka memang melakukan hal yang berat padahal aslinya tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah apa Mas Rahmat? Tentang khotib Jumat Ustaz, yang sudah Khatib di mimbar. Jumat. Iya, apakah dia Mimbar. tetap disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid? Mm-mm. Nah, wallahu alam, jawabannya adalah iya, tetap disyariatkan. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang dari sahabat masuk ke masjid, wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qa'imun yakhtubun nas. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin. Kemudian orang ini duduk. Dalam beberapa riwayat, ini riwayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, tidak disebutkan siapa orangnya, tapi dalam beberapa riwayat disebutkan dia adalah Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Maka orang ini duduk langsung, maka Rasulullah bertanya, "As-sallaita raka'atain?" Kamu sudah salat 2 rakaat atau belum? Dalam riwayat dikatakan raka'ata raka'atain, kamu sudah rukuk 2 rakaat atau belum? Maka dia mengatakan, "La ya Rasulullah, belum." Maka Rasulullah mengatakan, "Qum farka' raka'atain." Kalau gitu kamu bangun dan laksanakan tetap salat tahiyatul masjid. Para ulama mengatakan bahwa berarti salat tahiyatul masjid tidak gugur ketika seseorang sudah terlanjur duduk. Pun dia duduk, dia tetap masih bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Nah, maka ketika seorang masuk dan dalam kondisi khatib berkhutbah, maka dia tetap dianjurkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Akan tetapi wal yatajawwaz fihima, dalam sebuah riwayat dikatakan hendaklah dia cepatkan, jangan terlalu lama membacanya. Akan tetapi ada ibadah yang lebih penting, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Ini juga perlu diingatkan kaum muslimin ketika masuk masjid dalam kondisi azan. Nah, memang dia disyariatkan untuk mendengarkan azan dan menjawab. Akan tetapi kalau dia masuk ke dalam masjid ketika akan dilangsungkan khutbah Jumat, sementara azan ini adalah azan kedua setelah khatib naik mimbar, maka dia tidak dianjurkan untuk mendengarkan azan. Tetapi cukup dia segera sholat 2 rakaat karena dia memiliki amal yang lebih penting, yaitu mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Ruslan di Banjarmasin, semoga bisa difahami. Nah, bisa kita lanjutkan pertanyaan via website. Kita akan pertanyaan kembali dari Santi di Kota Jambi. Ini ada satu pertanyaan, namun dalamnya ada 3 ternyata, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Menyambung pertanyaan sebelumnya seputaran haji. Yang pertama, tata cara wudhu dengan menggunakan botol semprotan, apakah boleh kuf untuk perempuan baik di kepala maupun di kaki? Dan di pesawat, apakah sebaiknya wudhu atau cukup dengan bertayamum, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, setelah pelaksanaan ibadah haji, apakah boleh umroh lagi dengan niatan untuk membadalkan orang tua? Dan yang ketiga, apakah boleh melontar pada hari tasyrik setelah melontar jumroh Aqobah, tidak dimulai dari tenda yang ada misalkan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan berkaitan dengan ibadah haji yang kemarin barangkali, tapi semoga tetap bermanfaat. Dan sebenarnya bukan hanya 3 berarti, karena pertanyaan pertama juga memiliki beberapa pertanyaan lagi. Mungkin dijawab dengan yang terakhir dulu, yaitu boleh atau tidak melempar jumrah tidak urut. Maka jumhurul ulama, mayoritas madhab mengatakan bahwa wajib seseorang ketika melempar jumrah pada hari tasyrik untuk urut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya demikian. Dan beliau sampai mengulang 3 kali. Pada tanggal 11, tanggal 12, dan 13 Dzulhijjah, beliau melempar dari al-wusta, as-sughra, ya, al-jumrah as-sughra yang paling dekat dengan Masjid Khaif dan dari arah Mina. Kemudian setelah itu maju sedikit ke arah kiblat, melempar yang jumrah al-wusta, yang tengah. Kemudian maju lagi untuk melempar yang al-aqabah atau yang al-kubra. Dan itu yang diterapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau mengatakan lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian ambil pelajaran haji dariku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semua
mengatakan bahwa urut dalam melempar jumrah adalah hal yang wajib. Ada sebagian ulama, dan ini juga disampaikan oleh mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa melempar jumrah dengan urut adalah sunnah. Maka apabila seorang sudah melempar jumrah dari mana saja, kebetulan dia misalkan dari tawaf ifadah lalu dia pulang ke Mina, lalu daripada dia langsung ke tenda, mending dia lempar jumrah dulu, karena dia datang dari arah Mina, kebetulan jamarat atau tempat lempar jumrah itu kosong, lalu dia lempar dari arah kedatangan dia sekalian pulang, maka dia lempar dulu yang kubro atau al-aqabah, kemudian yang wusta baru yang sughra. Maka menurut pendapat ini sah, tidak apa-apa, meskipun menyelisihi sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekalipun demikian, orang yang mewajibkan di antara mazhab yang mewajibkan harus urut, mereka pun masih mentoleransi pada saat orang yang tadinya melakukan lempar jumrah tanpa urut itu tidak tahu. Karena dia sudah lewat dan memang dia tidak tahu sebelumnya, maka insya Allah hajinya sah. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang dianjurkan adalah seorang sebelum berangkat haji belajar dulu agar hajinya betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga cita-cita untuk mendapatkan haji yang mabrur bisa diharapkan untuk mendapatkannya. Yang kedua tadi adalah berkaitan dengan umroh, badal umroh. Dia selesai haji, kemudian dia ingin mengumrohkan orang tuanya. Kalau seandainya dimaksudkan dengan umrah ini, dia sudah keluar dari miqat yang sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mengapa. Contohnya, dan kita perlu tahu bahwa miqat atau tempat untuk memulai manasik, entah haji maupun umrah, sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, yuhillu ahlul madinati min dzil hulaifah wa ahlus syami min al-juhfa wa ahlu najdin min qarnil manazil wa ahlul yamani yalamlam wa qala hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja wal umrah wa man kana duna dhalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu makkah min makkah. Ya, Rasulullah SAW menetapkan ada 4 tempat untuk memulai ibadah umrah. Yang satu dari Dzul Hulaifah, dan ini sekarang dikenal dengan Bir Ali, dan ini untuk orang yang datang dari kota Madinah dan orang yang datang dari belakang kota Madinah. Orang Indonesia juga kalau sampai ke Madinah nanti akan ke Mekah lewati itu, maka miqatnya di Bir Ali itu. Yang kedua Al-Juhfa. Al-Juhfa ini sekarang dikenal dengan Rabigh, ya, antara Jeddah dengan Madinah, dan kota ini sekarang agak jarang dilewati oleh jamaah haji. Tapi untuk orang yang lewat daerah itu, disebutkan dalam hadis itu dari arah Syam, atau orang di belakangnya Syam. Kalau lewat dari arah Rabigh, maka miqatnya di Rabigh itu. Kemudian yang ketiga adalah Qarnal Manazil, dari arah Riyadh. Dari arah timur Saudi, dan itu dilewati sekarang dikenal dengan As-Sailul Kabir. Nah, orang yang lewat dari sana, atau negara-negara yang dari arah timur, maka dia bermiqat dari situ. Kemudian yang dari Yaman, Yalamlam. Indonesia ini juga lewat dari sini. Mereka ketika naik pesawat, kemudian pesawat hampir turun, biasanya diumumkan, kita sudah sampai ke muhadzat miqat. Muhadzat atau sejajar dengan miqat, saatnya kita sudah mulai bertalbiyah, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Lalu setelah itu bertalbiyah terus menerus, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, ini boleh. Contohnya proses ibadah haji. Selesai dia sudah tawaf wada, kemudian dia ke Madinah. Dan di Madinah dia ada waktu 8 hari. Kemudian dia diizinkan oleh travel atau pejabat yang memang berkaitan untuk melaksanakan umrah sendirian dengan rombongan naik Qol misalkan. Dari Madinah mau ke Mekah lagi. Sehari saja berangkat ke sana untuk umrah, kemudian balik lagi ke Madinah. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Sebagaimana misalkan ada jamaah umrah atau jamaah haji datang ke kota Mekah. Selesai, kemudian dia main ke kota Madinah. Tiba kepulangan, dia akan terbang dari Jeddah untuk menuju Jakarta. Tapi dilewatkan oleh pihak travelnya ke kota Mekah. Maka ketika dia lewat ke miqat Dzul Hulaifah atau Bir Ali, dia ingin ihram untuk umrah lagi, tidak mengapa. Karena dia melalui miqat yang asli.
Adapun yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dan juga selain kaum muslimin Indonesia atau selain mereka dengan mengulang-ulang umrah dari Tan'im Masjid Aisyah, wallahu a'lam, itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya terjadi sekali dalam sejarah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau datang melaksanakan ibadah haji dalam kondisi haid. Akhirnya beliau yang sudah niat untuk haji tamattu' oleh Nabi SAW dikatakan kamu nggak boleh ke masjid, kamu haid, sudah langsung aja ke Mina. Langsung ke Mina, hajinya menjadi qiran. Selesai melaksanakan ibadah haji, Aisyah berkali-kali protes ke Rasulullah SAW. Dhahaban nasu bihajjin wa umrah wa dhahabtu ana bihajj. Semua orang telah melaksanakan umrah sendiri, haji sendiri, artinya haji tamattu'. Sementara aku hanya bisa qiran, menggabungkan antara haji dan umrah sendiri, tapi aku nggak bisa umrah sendirian. Maksudnya orang-orang itu adalah madunya, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Mereka semua melaksanakan haji tamattu'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghargai Aisyah. Beliau katakan, ya sudah, kamu sekarang berangkat sama Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaramu. Silahkan untuk umrah setelah hajian. Dan itu hanya dilakukan oleh Aisyah seorang. Abdurrahman bin Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya, yang menemani saja beliau tidak umrah. Sahabat yang jumlahnya 10.000 orang, juga sama, mereka tidak ada satupun yang umrah setelah haji. Padahal mereka adalah orang yang paling semangat dalam melaksanakan ibadah. Ternyata mereka tidak melaksanakan itu. Itu menunjukkan bahwa wallahu alam itu tidak disyariatkan. Maka salah seorang ulama mengatakan, barang siapa yang memiliki kasus mirip Aisyah, dia datang ke kota Mekah, ingin haji tamattu', ternyata dia terhalang oleh haid, maka silahkan dia melakukan apa yang dilakukan Aisyah. Dia tidak boleh datang ke Masjidil Haram karena masih halangan, maka dia langsung ke Mina, kemudian ke Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian ke Mina, suci. Dia setelah hajian, dia ingin umrah dulu sebelum pulang, maka tidak mengapa. Karena memang kasusnya mirip dengan Aisyah. Adapun laki-laki ataupun kaum muslimin yang tidak memiliki kasus seperti itu, maka tidak perlu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, dan ini yang sering disampaikan oleh para ulama. Ada pertanyaan pertama tadi, apakah boleh seseorang berwudu dengan disemprot-semprot? Ini yang sering dilakukan oleh jamaah haji. Jamaah haji mereka diberi bekal oleh pengurus pelaksanaan haji dengan botol yang berisi air. Ketika mereka harus batal, akhirnya kondisi padat, susah untuk ke kamar mandi. Kalau seandainya kamar mandi mungkin nggak bisa lagi balik ke tempat semula, maka dia bisa berwudu dengan menggunakan semprotan itu. Wallahu a'lam. Selama air itu cukup untuk berwudu, artinya semua anggota bagian wudu terkena air, maka tidak mengapa, wallahu a'lam. Seperti ketika seorang menyemprotkan pada bagian tangan kanan. Semprot sampai air itu bahkan mengalir dan jatuh, ya, maka tidak mengapa. Maka dia semprotkan, kemudian dia usapkan semua ke anggota tangannya sampai betul-betul basah memang, maka tidak mengapa, cukup itu. Dan memang tidak ada keharusan untuk wudu sampai orang kayak mandi sampai semuanya basah, tidak ada harusan seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Anas bin Malik menceritakan, karena Rasulullah SAW yatawaddau bil mud. Beliau berwudu dengan air satu mud. Satu mud itu seperti ini saja, 2 telapak tangan. Ini cukup untuk berwudu. Ukuran dan takaran segini, ini bisa digunakan untuk berwudu. Yang penting rata dan seorang ngirit. Ya, tidak boleh sampai biar seperti ini, justru tidak sesuai dengan syariat. Atau orang menyalakan Quran-Qurannya banter sekali sampai nyiprat ke badan-badannya. Tidak perlu memubazirkan air seperti itu. Dan wallahu alam, selama anggota badan yang berkaitan dengan wudu telah terkena air semua, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian pertanyaannya juga, apakah berlaku untuk perempuan? Wallahu alam tidak berbeda. Kalau seandainya seorang wanita dan dia safar, kemudian dia menggunakan kaos kaki, maka boleh dia menggunakan masah syariat untuk mengusap alas kaki, tidak mengapa. Nah, seperti itu. Kalau memang dia dalam kondisi susah, kemudian dalam kondisi darurat, tidak bisa melepas jilbabnya misalkan, lalu dia membasuh yang bisa dibasuh, mukanya dibasuh, kemudian atasnya diusap dengan metode mengusap, maka tidak mengapa, wallahu alam, seperti qiyas orang yang mengusap di atas imamahnya.
Imamah Rasulullah SAW pernah berwudu dengan mencuci bagian depannya, bagian depan kepala, lalu setelah itu sisanya yang memang dibalut dengan imamah, dia usap dengan tangan yang ada airnya. Karena memang repot kalau mau melepaskan imamahnya. Wallahu alam bishawab. Tapi kalau seandainya kita ragu atau seandainya pendapat ini ternyata marjuh, maka kita ingin berhati-hati agar kita tenang dalam mengusap kepala, maka kita lepaskan sedikit kerudungnya, kemudian dimasukkan begini tangannya, maka itu lebih selamat. Kemudian ketika di pesawat, apakah kita lebih dianjurkan untuk tayamum atau wudhu seperti itu? Wallahu alam, tayamum itu merupakan ganti dari wudhu pada saat wudhu memang tidak bisa dikerjakan lagi. Seperti contohnya kita sakit, atau airnya tidak ada, atau yang betul-betul kita tidak mampu untuk menggunakan air. Maka pada saat itu kita boleh untuk bertayamum. Tapi selama menggunakan air masih bisa, maka tayamum belum dibolehkan. Contoh misalkan di pesawat, kalau seandainya kita menggunakan air di toilet, betul-betul dilarang. Ya. Dan memang pernah kita sering mendengar dari beberapa anjuran dari pramugari, jangan menggunakan air, silahkan tayamum saja, jangan sholat berdiri, tapi di kursi saja dan segala macam. Kalau memang seandainya orang berwudu seperti kebiasaan masyarakat kita sampai airnya kemana-mana, mungkin itu mengkhawatirkan. Tapi seandainya wudu secukupnya, insya Allah tidak sampai membuat orang khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang ternyata nggak bisa lagi, entah persediaan air di pesawat terbatas atau memang ada larangan seperti itu, baru seorang bisa tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Mas Rahmat. Atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian bertanya, semoga bisa nafa'an. Barakallahu fikum. Ustaz, masih ada waktu Ustaz, kita bacakan pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz di kesempatan kali ini. Oh, ada yang nelfon. Ada penelpon ternyata Naib dari Ibu Rosmini di Pacitan. Baik, kita angkat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Assalamualaikum Rosmini. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Saya ingin mendengar dan berusaha insya Allah sak mampu-mampunya. Katanya hafalan Al-Quran itu bisa mempengaruhi tempat tinggalnya di surga nanti. Itu apa hafalannya? Apa membacanya? Kalau membacanya itu bagaimana? Kan ya sak mampu-mampunya ya bisa membaca. Tapi kalau hafalan ya berusaha. Jadi yang mana Ustadz? Hadisnya yang sahih atau dalilnya yang bisa diamalkan itu? Apa bacaannya? Kalau bacaannya bagaimana? Kalau hafalan sudah jelas hafalan. Terima kasih. Saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadisnya sahih. Rasulullah SAW menyatakan, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir suratin taqra'uha wa inda ayatin taqra'uha. Ya, baca terus dan silahkan untuk tambah ke atas, kata Allah Subhanahu wa taala. Tambahlah meninggi karena sungguhnya posisimu di surga akan disesuaikan dengan ayat terakhir yang kau baca atau surat terakhir yang kau baca. Dan memang redaksi hadis ini mengatakan bacaan. Dan para ulama banyak menyebutkan hadis ini pada keistimewaan orang yang memiliki hafalan banyak. Toh mana yang lebih afdal, membaca atau menghafal? Kalau seandainya kita hanya mampu untuk membaca, maka baca saja. Semoga Allah Azza wa Jalla juga menuliskan kita untuk itu. Semakin banyak kita membaca, insya Allah pahala kita akan semakin banyak. Dan semoga Allah Azza wa Jalla juga memberikan posisi kita tinggi di surga. Akan tetapi jika seandainya kita mampu untuk menambah hafalan, maka itu lebih afdal insya Allah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz Thayyib, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga bisa difahami dan semoga bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Nah, tersebut ada pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Syukron jazakallahu atas waktu dan kesempatan kali ini Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin amin wa iyyakum jami'an. Nah, berikutnya sama azan ya Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif tema hidup indah dengan sunnah di kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Dan kami ingatkan juga untuk live interaktif tema ekonomi Islam setelah ini pukul 17.00 bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah, insya Allah setelah tayangan ini. Dan kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insya Allah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami rahimana wa rahimakumullah.